Laksanakan Oktober awal ya Pak Bu. Berarti Oktober minggu ke 1 dan 2. Kemudian untuk jadwal pendampingan mungkin nanti bisa disusun menyusul ya Pak. Jadwal pendampingan bisa disusun menyusul, jadi supaya tidak terlalu lama karena pertimbangan. Kalau menyita waktu 1-2 minggu kan Saya kan bebas tadi, makanya ada beberapa pilihan. Tentunya setiap pilihan itu punya konsekuensi masing-masing. Kalau setiap minggu kita berarti harus menyediakan 10 jam pelajaran untuk pembelajaran. Berarti kesepakatan pertama selesai, proyek dilaksanakan setiap akhir bulan. Berarti setiap minggu terakhir bulan Agustus berarti mulai Senin depan pembelajaran proyek setiap akhir bulan. Untuk Agustus berarti mulai tanggal 22 siang. Kemudian berikutnya jadwal pendampingan nanti disusun menyusul, karena itu harus disesuaikan dengan jam yang di kelas 89 juga. Jangan sampai yang kelas 89 juga tumpang tindih dengan yang kelas 7. Itu. Kemudian yang ketiga, pemilihan tema. Kemarin ada 7 tema proyek yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Kemudian monggo kita sepakati proyek pertama yang akan kita laksanakan itu akan mengambil tema apa. Itu kesepakatan yang berikutnya harus kita sepakati, karena nanti untuk menyusun modul yang akan digunakan oleh semua kelas 7. Hanya dari bongkar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya bukan membuat sendiri, hanya memodifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah. Laras berhubungan dengan lingkungan, temanya berarti masuk ke gaya hidup berkelanjutan. Di situ saya beri judul lingkungan sehat, belajar menyenangkan murid Spensabina. Saya singkat saja. Kemudian kalau di halaman berikutnya Bu hanya pengantar saya rasa hanya memaparkan kondisi di sekolah dengan sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Kemudian berikutnya ke dasar pemikiran sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kemarin, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sampai dengan bagaimana kita harus membangun kepemimpinan murid. Itu untuk dasar pemikirannya. Kemudian lingkungan sehat, belajar menyenangkan murid Spensabina. Itu kita singkat lihat benangmu Spensabina. Kemudian tujuan, alur, dan target seperti yang ditayangkan di depan. Tujuannya ya untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan di Spensabina, utamanya hubungannya dengan lingkungan yang sehat. Kemudian dimensi yang dikembangkan, seperti yang disampaikan Bapak Pengawas kemarin, ada dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dalam proyek ini. Nah, nanti untuk penyusunan modulnya kita bisa memilih dimensi apa yang akan kita kembangkan sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Kemudian elemen atau subelemennya, karena satu
dimensi itu juga bisa terdiri dari beberapa subelemen. Nah, di sini dimensi yang kita pilih hubungannya dengan lingkungan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian kreatif dan gotong royong. Sebenarnya kalau mau dimasukkan 6 dimensi itu juga masuk. Itu kemudian kolom paling kanan dulu Ibu. Kolom paling kanan itu aktivitas yang nanti kita lakukan. Jadi aktivitas mana saja yang menunjuk ke dimensi beriman bertakwa nanti dalam alur project itu sudah kita tentukan ada 16 aktivitas. Kemudian lanjut Bu. Kemudian ini juga yang harus kita perhatikan untuk perkembangan subelemen antar fase, di mana seperti disampaikan kemarin untuk penilaian proyeknya kita tidak memberikan nilai 70, 80, 90, tapi berupa deskripsi atau penilaian kualitatif yang akan kita nilai mulai dari 4 kriteria, ya, dari mulai berkembang sesuai harapan sampai dengan yang paling tinggi levelnya adalah sangat berkembang. Jadi dimensi yang kita kembangkan nanti akan dinilai dengan 4 kriteria tersebut. Lanjut Bu. Ya, sama itu hanya beda dimensinya saja. Kemudian untuk penggunaan modulnya, ya, di sini 4 subtopik yang ada dalam modul itu dilakukan dalam 16 kali pertemuan. Ya, kemudian modul berisi panduan umum yang nanti di belakangnya akan ada panduan setiap pertemuannya. Nah, nanti momen pertemuan kita kali ini adalah hasil akhirnya nanti kita akan membuat panduan setiap pertemuan untuk modul yang pertama. Jika ini disepakati dilaksanakan, monggo. Jika tidak, paling tidak ini jadi contoh untuk kita merancang modul yang akan kita sepakati proyek. Dari mulai tahapan pengenalan. Jadi kalau selama ini kita berpikir proyek itu gawe apa, tidak semerta-merta langsung gawe, tapi sebelum gawe itu ternyata banyak yang harus dilakukan. Di tahap pertama nanti kita akan ambil asesmen formatif pertama, endingnya, yaitu di tahap pengenalan. Kalau di proyek ini berarti pengenalan lingkungan yang sehat. Nah, nanti panjenengan yang akan membuat panduannya di pertemuan pertama, ketika kita harus mengenal karakteristik lingkungan yang sehat, apa yang akan kita lakukan di kelas, kemudian tagihan yang akan kita berikan ke siswa itu berupa apa, itu nanti jadi panduan proyek pada pertemuan pertama. Kemudian begitu seterusnya sampai tahap yang kedua nanti adalah tahap aktualisasi, di mana di sini kita akan mengaitkan proyek yang kita laksanakan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Ini saya kira untuk sebagai tahap awal, kemudian waktunya juga sudah mepet, sudah mendesak. Saya cenderung itu Bu, cocok sekali sekaligus meminta dan memohon Bu Umi sebagai pemandu dan pembimbing. Cocok Bu? Cocok. Ya itu Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain, baru bapak-bapak yang bersuara. Nah, nanti untuk proyek yang kedua dan ketiga nanti bisa kita kembangkan. Ya. Jadi proyek ini yang pertama, begitu Bu. Jadi ini permohonan teman-teman semuanya, karena jenengan sudah menyusun, ya paling tidaklah sudah punya gambaran-gambaran. Seandainya nanti Bu Umi butuh Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 7 kumpul bareng untuk pemantapan proyek ini, ya monggo saya tinggal manut saja. Begitu. Ya, kumpulnya misalnya di sini ya untuk menyusun bla apa aja yang perlu disusun, disiapkan, kemudian nanti teknisnya bagaimana, nanti waktunya kesepakatannya sudah.
Nah, dari proyek ini nanti kita bisa evaluasi ya untuk proyek yang berikutnya 2 dan 3. Begitu nggih Pak Ibu? Nah, mantap, cocok. Ya, monggo Bumi dilanjut. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Oke, siap. Mana itu? Nggih, tapi kalau Pamanton sudah berpengalaman berarti itu ya Bu. Yang pertemuan ke-1. Berarti persiapannya mungkin bisa dengan melakukan observasi lingkungan sekitar. Persiapan di atas. Ya, melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar kelas. Di lingkungan kelas. Nah, untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyebabkan lingkungan tidak sehat. Bisa diajak ke belakang kelas, ke kantin, ke halaman depan, atau ke sekitar lapangan. Di situ nanti mereka akan menemukan banyak hal. Karena minimnya kreativitas dan kurangnya daya pikir, ini mana yang saya pikirkan nanti dituliskan, geng. Jadi pada saat proyek itu biasanya ya di minggu terakhir saya menjadi guru yang Pendamping proyek namanya fasilitator. Pada saat di minggu terakhir itu saya menayangkan beberapa video kan. Betul. Terus kemudian anak suruh diskusi, anak terus mempresentasikan. Nah, pada saat presentasi saya membuat penilaian atau kriteria penilaian dari tim. Untuk lembar observasi penilaiannya nanti bisa kalau misalnya mau kita susun bersama-sama. Berarti dengan kriteria tadi mulai berkembang, sedang berkembang, atau berkembang melebihi apa yang kita harapkan. Jadi masing-masing anak nanti kita tandai, karena nanti penilaiannya kan hanya seperti itu. Oh, Anton sudah berani jadi moderator, berarti sudah mulai berkembang. Oh, yang lain misalnya hanya jadi audiens, tapi dia sudah berani bertanya, mengungkapkan pendapat, berpendapat, nanti itu kita tandai. Nanti kan di pembelajaran proyek itu juga akan ada administrasi ya Pak, dari mulai jurnal, karena ini kan kita terjeda KPM 3 minggu, seminggunya proyek, otomatis kan untuk pada minggu keduanya kita harus lihat kemarin sampai mana ya. Nah itu nanti ada jurnalnya, ada lembar penilaiannya di pendamping masing-masing. Pisah dari kegiatan KPM Intra, karena nanti penilaiannya juga sendiri. Kemarin kan sudah ditayangkan ada rapor proyek, berarti penilaiannya sendiri di luar dari mapel yang kita pelajari di intrakurikuler. Nanti kita bisa diskusikan di kesempatan media dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bapak Indra terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Setelah mendapatkan penyampaian dari Bu Fatimah tentang penyusunan P5 yang baru tersusun satu tema, ya, dan kita masih punya PR 2 tema lagi. Nah,
kami masih ya semuanya nih ya masih perlu bimbingan ya untuk menentukan yang 2 tema ke depan yang nanti mungkin bisa dilampirkan di KSP. Kalau misalnya nanti fokus dari patokan baku 3 tema terus sampai ke depannya nggak masalah. Kalau mau dirubah terus canggih harus merubah tema ya nggak masalah. Begitu. Gitu seperti itu. Harus semuanya ya nah, itu. Kalau harus ganti ya. Ini infonya harus ganti ya berarti harus ganti gitu ya. Yang penting tahun pertama 3 tema terselesaikan. Nah, bagaimana penyusunannya nanti mohon tetap bimbingannya Bumi untuk tema yang kedua dan yang ketiga. Monggo nanti kita sama-sama penyusunan kelima yang untuk tema yang kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya sebelum ke materi selanjutnya, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Umi tadi, kami mohon maaf terutama saya karena terus terang saja ilmunya belum mumpuni. Sebenarnya saya tidak tepat untuk berada di sini. Saya yakin sebenarnya ada Bapak Ibu panjenengan semuanya yang mungkin yang ada yang lebih mumpuni dari saya. Jadi mohon maaf apabila nanti saya ada kekeliruan, mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan dan meluruskan apa yang saya sampaikan. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena ini juga sudah sebentar lagi hampir jam 11 ya, hari Jumat. Terkait dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pada pertemuan hari Rabu kemarin itu sudah disampaikan secara komplit, lengkap, jelas oleh Bapak Sambung ya. Untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran, langkah yang pertama kita bisa melihat CP yang terkait dengan materi kita masing-masing pada mata pelajaran itu pada peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yang terbaru nomor 33 tahun 2022. Di situ sudah ada pembaruan perbaikan terkait dengan CP, capaian pembelajaran. Jadi kita nanti ketika di kelas 8, guru pengampu di kelas 8 terkait dengan mata pelajaran yang bersangkutan itu sudah mengetahui yang disampaikan di kelas 8 itu yang bagian mana gitu. Karena di sini masih secara global menjadi satu kesatuan dan karenanya kurikulum merdeka kita diberi keleluasaan untuk menentukan tujuan pembelajaran dan lingkup materi tersebut mau disampaikan di kelas berapa. Kemudian yang untuk yang pertama kita memasukkan capaian pembelajaran yang kita dapatkan dari aturan ya Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2022.